Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back my YouTube channel. Hai kelas. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai konsep sehat sakit. Oke, sebelum menyaksikan video ini jangan lupa di like, subscribe, klik loncengnya, dan komen serta share ke teman-temanmu. Menurut WHO tahun 2015 menyatakan bahwa health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely that absence of disease of infirmity. Yang berarti bahwa sehat itu merupakan keadaan atau kondisi di mana semua dalam keadaan sempurna, baik itu keadaan fisik, mental, maupun sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang yang nampak sehat belum tentu dinyatakan sehat menurut WHO. Karena sehat yang sebenarnya tadi disampaikan, bagaimana keadaan fisiknya saat melakukan pemeriksaan di dalam keadaan sehat, secara fisik tidak mengalami masalah, dan jika dia dilakukan pemeriksaan secara psikologi dia pun mendapatkan hasil yang sehat, tidak mengalami gangguan psikologi apapun, dan yang terakhir dalam kehidupan sosialnya dia akan dianggap sebagai individu sosial yang baik. Tentunya di sini sehat tidak terbatas dari seseorang terbebas dari penyakit atau kecacatan atau kelemahan lainnya. Namun sehat yang sesungguhnya adalah mengalami kesehatan yang ideal. Jadi tidak hanya secara fisik, namun mentalnya pun sehat, serta sosialnya pun baik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 menyatakan bahwa keadaan sehat yaitu sehat dalam keadaan fisik, mental atau psikis, dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan definisi dari sakit yaitu penilaian individu terhadap pengalaman saat menderita suatu penyakit. Itu disebut dengan sakit atau definisi sakit. Nah, berikut ini adalah terdapat 11 indikator sehat sakit. Nah, apa saja itu? Oke, yang pertama adalah apa itu well-being, itu keadaan sehat yang sempurna. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu dissatisfaction, yang artinya adalah kurang memuaskan. Yang ketiga yaitu discomfort, yang berarti tidak nyaman. Dan ada konsep yang keempat mengenai indikator sehat sakit adalah mayor disability, yaitu ketidaknyamanan secara mayor. Yang keenam adalah disable atau cacat. Yang ketujuh selanjutnya adalah confined atau keterbatasan. Ini adalah confined bedridden, yaitu hanya dapat di tempat tidur saja. Selanjutnya yang kesembilan adalah isolate atau terisolasi. Hingga yang ke-10 koma, dan yang terakhir adalah dalam keadaan mati. Itulah indikator keadaan sehat sakit. Menurut Hendrik L. Bloom yang menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah lingkungan hidup, yang kedua adalah perilaku, yang ketiga selanjutnya adalah pelayanan kesehatan, dan yang terakhir, yang keempat, keturunan. Dan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, tentunya kita memerlukan upaya-upaya peningkatan kesehatan yang bisa dilalui dengan beberapa cara. Yang pertama adalah langkah promotif. Ya, promotif adalah suatu usaha untuk meningkatkan kesehatan dengan cara meningkatkan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, olahraga teratur dan istirahat yang cukup, serta upaya lain untuk meningkatkan taraf kehidupan kesehatan yang optimal. Lalu langkah atau upaya yang kedua yaitu preventif, yaitu adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit, meliputi usaha-usaha pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala,
untuk mendeteksi penyakit secara dini. Upaya yang ketiga yaitu upaya kuratif. Kuratif di sini merupakan upaya kesehatan di mana seseorang untuk diobati secara tepat dan adekuat sehingga kesehatannya pulih. Lalu yang terakhir adalah upaya rehabilitatif, yaitu usaha yang dilakukan kepada seseorang yang baru pulih dari penyakit yang dideritanya untuk memperbaiki kesehatan mental dan fisik dan sosial sebagai akibat dari penyakit yang dialaminya seperti latihan-latihan dan fisioterapi. Oke kelas, tadi sudah kita jelaskan tentang konsep sehat sakit, dan setelah ini kita akan berdiskusi mengenai konsep sehat sakit dan bagaimana mengenai promosi kesehatan. Dan jangan lupa di like, subscribe, and share ke teman-temanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.